Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pace Belajar. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya harapkan kalian semua baik-baik saja dan sehat-sehat selalu dan selalu terhindar dari virus COVID-19. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu perbandingan part 2. Dalam perbandingan part 2 kali ini yang akan kita bahas itu adalah jenis-jenis perbandingan yang terdiri dari dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Setelah itu kita akan lanjut mempelajari tentang skala pada peta. Oke? Sebelum masuk ke perbandingan senilai, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus dapat berkembang. Gratis loh. Oke, langsung saja kita masuk ke perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah dan sebaliknya. Perbandingan senilai ini dapat dilihat di beberapa contoh kasus seperti perbandingan jarak tempuh kendaraan dengan banyaknya bensin yang dihabiskan, perbandingan harga barang dengan banyak barang yang dibeli. Ya kan? Kalau misalnya bensin kita banyak, otomatis jarak tempuh pasti lebih jauh. Dan apabila sebaliknya, kalau bensin kita sedikit, otomatis jarak tempuhnya juga dekat. Sama halnya dengan barang yang hendak kita beli. Apabila kita punya uang banyak, kita bisa beli barang yang banyak. Apabila kita punya uangnya sedikit, maka barangnya juga hanya sedikit yang bisa kita beli. Oke? Langsung saja kita ke contoh soal. Iya. Yang pertama, 3 liter bensin dapat cukup untuk menempuh jarak 72 km. Banyak bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 120 km adalah titik-titik-titik. A. 4 liter, B. 4,5 liter, C. 5 liter, D. 6 liter. Kira-kira bensin yang dibutuhkan untuk jarak 120 km itu lebih banyak atau lebih sedikit? Ya, otomatis lebih banyak ya, karena jarak yang ditempuh atau yang diminta adalah 120 km. Nah, untuk menghitung liter bensin yang dibutuhkan, kita lihat caranya sebagai berikut. Untuk menjawabnya, kita tulis dulu yang diketahui. 3 liter dapat menempuh jarak 72 km. Untuk dapat menempuh 120 km, membutuhkan bensin berapa liter? Berarti kita tulis titik-titik liter sama dengan 120 km. Misalkan titik-titik liter adalah A, maka perbandingannya dapat ditulis 3 banding A sama dengan 72 banding 120. Perbandingan senilai berarti liternya bensin kita bandingkan dengan liter bensin, jaraknya kilometer kita bandingkan dengan yang jaraknya kilometer. Jadinya 3 banding A sama dengan 72 dibanding 120. Setelah kalian dapat menuliskan perbandingan, kalian bisa mengubahnya ke dalam bentuk pecahan menjadi 3 per A sama dengan 72 per 120. Setelah kalian menulis dalam bentuk pecahan, yang kalian lakukan selanjutnya adalah kalikan silang. Kalikan silang berarti 3 kali 120 sama dengan 72 kali A. Paham? Kita lanjut. Tiga kali 120 hasilnya 360 dan 72 kali A hasilnya adalah 72A. Supaya enak, saya tulis dulu 72A nya di luar, baru hasilnya 360 untuk dapat mengerjakan
dan kalian paham langkah pengerjaannya. Setelah kalian tulis seperti ini, 72A sama dengan 360, kita akan mencari nilai A-nya ya, dengan cara 360 dibagi 72. Hasilnya adalah 5. Tadi kita misalkan titik-titik liter adalah A, A-nya adalah 5, berarti jadi banyak bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 120 km adalah 5 liter bensin. Optionnya C. Kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain berkurang, dan sebaliknya. Sebaliknya berarti kalau variabelnya berkurang, maka variabel lainnya bertambah. Paham? Ini terbalik dengan perbandingan senilai tadi. Contoh perbandingan berbalik nilai yaitu perbandingan kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh, perbandingan persediaan makanan dengan banyaknya hewan ternak, perbandingan lama suatu pekerjaan dengan banyaknya pekerja. Berbeda dengan sebelumnya perbandingan senilai yaitu perbandingan bensin dengan jarak tempuh. Tapi kali ini untuk perbandingan berbalik nilai yaitu contoh aja perbandingan kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh. Artinya semakin cepat kita membawa kendaraan, semakin cepat juga kita sampai. Sebaliknya, semakin lama kita bawa kendaraannya, maka waktunya juga akan semakin lama. Itulah contoh perbandingan berbalik nilai. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Seorang peternak ayam memiliki persediaan makanan untuk 150 ekor ayam selama 6 hari. Jika membeli 30 ekor ayam lagi, persediaan makanan yang ada akan habis dalam titik-titik. Kalau 156 hari dan membeli lagi 30 ekor ayam, kira-kira semakin lama habis persediaan makanan atau semakin cepat? Oke, langsung saja kita akan mencari tahu jawabannya. Kita tulis dulu yang diketahui 150 ekor dapat menghabiskan persediaan makan selama 6 hari. Kemudian beli lagi 30 ekor, berarti 30 ditambah 150 ekor sama dengan titik-titik hari. Misalkan titik hari adalah A, maka perbandingannya dapat ditulis 150 banding 180 sama dengan, ingat ini perbandingan berbalik nilai, berarti perbandingannya harus dibalik, bukan 6 banding A tapi A banding 6. Inilah perbandingan berbalik nilai. Kalau senilai 6 banding A, berbalik nilai berarti kita balik dia menjadi A banding 6. Setelah kalian sudah dapat menulis perbandingannya 150 banding 180 sama dengan A banding 6, kalian dapat membuatnya dalam bentuk pecahan sehingga menjadi 150 per 180 sama dengan A per 6. Ya, setelah itu kalian lakukan seperti perbandingan senilai, yaitu mengalihkan silang, sehingga 150 kali 6 sama dengan A dikali 180. 150 kali 6 hasilnya 900 dan 180 kali A hasilnya adalah 180A. Supaya tulisnya enak, saya tulis saja 180A sama dengan 900. Untuk dapat mencari nilai A nya, maka A sama dengan 900 per 180. Maka hasilnya A adalah 5, dapat dari 900 dibagi 180. Jadi persediaan makanan yang ada akan habis dalam 5 hari.
Masih semangat? Harus semangat dong. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu skala pada peta. Saat sekolah, kita pasti sering melihat sebuah bola yang bergambarkan peta dunia. Ya, itu adalah globe. Seperti yang tadi gambar kalian sudah lihat, bahwa globe diyakini merupakan replika dunia dengan setiap detail gugusan kepulauan di berbagai dunia, bahkan dilengkapi dengan koordinat. Maka tak salah jika bola globe disebut juga sebagai replika dunia. Namun, tahukan kalian bahwa dalam membuat globe dengan ukuran tertentu ada perhitungan skalanya. Nah, skala itu apa sih? Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Skala pada peta merupakan perbandingan atau rasio antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya pada permukaan bumi dengan satuan yang sama. Jadi kali ini kita akan menghitung skala, jarak peta, dan jarak sebenarnya. Waktu kalian kelas 5 SD atau kelas 6, kalian pernah mempelajari tentang skala pada peta yang rumusnya adalah sebagai berikut. Skala sama dengan jarak peta, satuannya cm per jarak sebenarnya. Karena ini adalah sebuah perbandingan, maka alangkah baiknya kalian dapat menulis perbandingannya sebagai berikut. Skala sama dengan jarak peta banding jarak sebenarnya. Sama saja dengan rumus di atas. Cuman dalam penulisan kali ini kita akan coba menggunakan dengan perbandingan, yaitu skala sama dengan jarak peta banding jarak sebenarnya. Di mana jarak peta nanti kita singkat sebagai JP, dan jarak sebenarnya kita akan singkat sebagai JS. Ya, kita langsung saja masuk ke contoh soal ya. Contoh soal cerita. Sebuah peta mempunyai skala 3:1 juta. Jika jarak kota Sorong dengan Kabupaten Raja Ampat pada peta adalah 9 cm, tentukan jarak sebenarnya kedua daerah tersebut. Ingat, untuk soal cerita kita harus mencari tahu dia punya inti dari soal cerita tersebut. Kita tulis skala yang diketahui 3:1 juta, jarak peta 9 cm, dan yang ditanya adalah jarak sebenarnya, JS. Ya, kita singkat aja JS yang ditanya. Setelah kalian tulis yang diketahui, kalian boleh tulis langsung saja perbandingannya, yaitu skala sama dengan jarak peta banding jarak sebenarnya. Ingat ya, perbandingan ini yang akan kita gunakan terus untuk menghitung skala ya. Jadi kalau kita mau menghitung jarak peta, perbandingan ini kita gunakan. Kita mau menghitung jarak sebenarnya, perbandingan ini juga yang kita gunakan. Mencari skala pun juga perbandingan ini juga yang akan kita gunakan. Kita lanjut. Kita masukkan yang diketahui skala, yaitu 3:1 juta, dan sama dengan jarak peta itu 9 cm banding jarak sebenarnya, yaitu JS yang ditanya. Setelah kalian tulis perbandingannya, kita buat seperti sebelum-sebelumnya, yaitu buat dalam bentuk pecahan menjadi 3:1 juta sama dengan 9 cm per JS ya. Jadi 3/1 juta sama dengan 9 per JS. Setelah kalian buat dalam bentuk pecahan, hal yang kalian lakukan selanjutnya adalah kalikan silang. Jadi 3 kali JS sama dengan 9 cm dikali 1 juta. Bagaimana? Paham? Kita lanjut. 3 kali JS hasilnya 3 JS, dan
9 kali 1 juta hasilnya 9 juta. Sehingga untuk mencari nilai JS kita harus membagikan 9 juta bagi 3. Karena satuannya adalah cm, maka jarak sebenarnya adalah 3 juta cm. Ingat, jarak sebenarnya harus diubah ke dalam bentuk kilometer. Cm ke kilometer itu dalam satuan tangga-tangga jarak, ya. Satuan jarak tangga-tangganya. Cm ke kilometer itu naik 5 langkah, 5 tangga, yang artinya harus dibagi 100.000, sehingga jarak sebenarnya adalah 30 km. Jadi jarak sebenarnya dari kedua daerah tersebut adalah 30 km. Kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui jarak kota Sorong dengan Kabupaten Raja Ampat pada peta adalah 9 cm dan jarak sebenarnya adalah 30 km. Tentukan skala pada peta tersebut. Sebelumnya, soal pertama yang kita cari adalah jarak sebenarnya, dan sekarang soal yang kedua dengan soal yang sama kita akan menentukan skala. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahui. Jarak peta 9 cm dan jarak sebenarnya 30 km. Ingat, perbandingan untuk dapat menyederhanakannya kita harus bikin satuan yang sama. Jarak peta 9 cm dan jarak sebenarnya 30 km, satuannya beda. Maka supaya sama, maka yang satuannya kilometer saya akan ubah ke cm. Kilometer ke cm turun 5 kali, 5 langkah, 5 tangga, yang artinya kita kalikan 100.000. Ingat, kalau turun itu kita kalikan setiap tangga itu 10. Jadi kalau 5 langkah, 5 tangga berarti 100.000. Jadinya 3 juta cm. Yang ditanya adalah skala. Kita tulis saja perbandingannya seperti biasa, yaitu skala sama dengan jarak peta banding jarak sebenarnya. Karena yang ditanya skala, ya berarti kita masukkan aja yang diketahui, yaitu jarak peta dan jarak sebenarnya. Sehingga skala sama dengan 9 cm dibanding 3 juta cm. Ingat, satuannya sudah sama, berarti kita dapat menyederhanakan, yaitu dengan cara dibagi berapa? Ya, benar sekali, kita akan bagi 3 sehingga mendapat skalanya yaitu 3 banding 1 juta. Jadi skala pada peta kedua daerah tersebut adalah 3 banding 1 juta.